Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu senantiasa memerintahkan kepada fahsya, jalan yang kotor dan mungkar. Hadirin dirahmati Allah, Islam senantiasa menyuruh kita untuk menciptakan kebersihan, khususnya dalam hal hubungan laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah. Bahkan suka atau tidak suka, poligami halal. Tidak ada orang yang mengatakan poligami aib ataupun haram. Berarti dia sudah menentang hukum Allah. Sampai kepada pernikahan seperti ini halal. Apa tujuannya? Kenapa Allah membolehkan, menghalalkan poligami? Pernahkah kita berpikir untuk menutup pintu zina? Kalau sudah laki-laki dibolehkan nikah sampai 4, bagaimana mungkin dia masih mau berzina? Ini jelas manusia yang mentalnya brengsek. Sudah Allah kasih kepada dia pintu seluas-luasnya. Tetapi ternyata di masyarakat kita, orang yang mau menempuh jalan halal menjadi gosip, bahan gosip, menjadi bahan cemoohan. Sementara orang yang berbuat haram, tiap malam ganti pasangan, itu tidak menjadi pembicaraan orang. Bahkan dianggap itu masalah pribadi dia. Jadi ini saja sudah menunjukkan betapa rusaknya cara berpikir kita. Paradigma kita ini sudah rusak. Memandang yang halal itu jelek, dan memandang yang haram itu biasa-biasa saja. Bisa Anda tes itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana pandangan orang terhadap orang berpoligami? Bahkan disalahgunakan lagi. Menurut mereka orang-orang yang tidak bisa memelihara hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Justru orang-orang seperti inilah yang betul-betul ingin bersih dalam hidupnya. Dia tidak mau terjerumus di dalam pergaulan yang haram. Tetapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau adat istiadat atau kemauan ibu-ibu. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, informasi yang terakhir mengenai ini menyentak kita semua bahwa kita sudah menghadapi sebuah bahaya besar. Dari 4.000 anak muda yang dimintai keterangan tentang dirinya, 97% mengatakan sudah pernah melakukan hubungan seks. Jadi artinya apa? Seluruhnya mereka itu sudah berzina. Kalau ini, data ini terjadi di Inggris, data ini terjadi di Swiss, atau di negara, katakan saja Thailand, kita tidak apa-apa. Tetapi itu terjadi di masyarakat, di mana Jumatan penuh, di mana bulan Ramadan, suasananya hebat. Artinya apa? Model beragamanya orang Indonesia itu model munafik. Pada waktu Ramadan dia berpuasa, di luar Ramadan dia kembali kepada setan, jalan setan. Pada waktu Jumatan dia Jumatan, di luar Jumat dia kembali ke habitatnya yang asli. Itulah sosok cara beragama orang kita. Oleh karenanya hadirin berbahagia, kita tidak mau mempermalukan diri kita sendiri. Mari sama-sama kita tempa diri dan keluarga kita. Konsepnya sudah jelas ada. Al-Quranul Karim, Surah An-Nur. Mari sama-sama kita rujuk ayat dan surah ini sekembalinya kita dari rumah. Dan kita memegang dan berjanji memegang komitmen ini di dalam kehidupan kita. Kita menjauhi hal-hal yang bisa merusak
kehormatan kita, apakah itu dalam pergaulan dan yang sejenisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang seharusnya sebagai orang mukmin perlu mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan itu. Dan sebaik-baik persiapan itu adalah berbersih-bersih. Tidak hanya berbersih fisik, tetapi juga berbersih batin. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, datangi masjid, kerjakan apa yang disukai oleh Allah Ta'ala, santuni fakir miskin, baca ayat-ayat Allah, rutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi hal-hal yang bisa mengundang syubhat dan perbuatan haram di dalam hidup kita. Begitulah seharusnya sebagai seorang mukmin. Inna Allaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن سادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.